Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu Haja Fatimasan, Abu Masi, SPD, MPD, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Triwidana Pratiwi, siswa dari kelas 12A, akan menjelaskan tentang evolusi jerapah. Menurut teori Lamarck atau dikenal dengan istilah Lamarckian evolution, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck, seorang ilmuwan asal Prancis. Lamarck adalah salah satu tokoh pertama yang berusaha menjelaskan bagaimana makhluk hidup bisa berubah dari generasi ke generasi karena penyesuaian terhadap lingkungannya. Menurut Lamarck, setiap makhluk hidup dapat mengalami perubahan selama hidupnya, dan perubahan itu bisa diturunkan kepada keturunannya. Ide inilah yang disebut dengan inheritance of acquired characteristics atau pewarisan sifat yang diperoleh. Lamarck juga berprinsip lain, yaitu ais dan disus, artinya organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang jarang digunakan akan menyusut. Sekarang kita lihat contohnya pada jerapah. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah dulu memiliki leher yang pendek. Karena makanan di sekitar tanah makin sedikit, jerapah-jerapah itu mulai menjangkau daun-daun di cabang pohon yang tinggi. Karena leher mereka digunakan untuk meraih daun di tempat tinggi, leher jerapah lama-kelamaan menjadi makin panjang dan kuat. Sedangkan jerapah yang tidak banyak menggunakan lehernya tetap pendek. Lamarck berpendapat bahwa perubahan ini, yaitu leher yang memanjang, karena sering digunakan bisa diwariskan kepada anak-anak jerapah. Akhirnya, setelah banyak generasi, semua jerapah hidup memiliki leher panjang, seperti yang kita lihat sekarang. Sebagai contoh lain, Lamarck juga mengatakan bahwa jika seseorang rajin berolahraga dan membentuk otot, maka anaknya bisa mewarisi tubuh yang kuat. Walaupun sekarang kita tahu bahwa teori ini tidak sepenuhnya benar, tapi gagasan Lamarck tetap penting karena menjadi awal dari munculnya teori evolusi modern. Jadi kesimpulannya, yang pertama, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut. Yang kedua, sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan kepada keturunan. Yang ketiga, perubahan yang terus-menerus dari generasi ke generasi bisa menyebabkan evolusi. Walaupun teori Lamarck akhirnya digantikan dengan teori seleksi alam dari Charles Darwin, ide-idenya tetap berpengaruh besar dan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana makhluk hidup bisa berubah seiring waktu. Demikianlah penjelasan saya tentang evolusi jerapah menurut Lamarck. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang proses evolusi pada makhluk hidup. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.